Thermopylae, pertempuran epik 300 Spartan melawan armada Persia. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang cerita pertempuran Sparta melawan armada Persia. Thermopylae, sebuah celah sempit yang terletak di antara pegunungan dan laut Aegea di Yunani Utara, menjadi saksi bisu salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah dunia. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Pada tahun 480 SM, ketika Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I berusaha menaklukkan Yunani, 300 prajurit Spartan yang dipimpin oleh Raja Leonidas memutuskan untuk berdiri di garis depan melawan pasukan Persia yang sangat besar. Pertempuran Thermopylae menjadi simbol heroik dari perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan, sebuah cerita yang diwariskan selama berabad-abad sebagai contoh keberanian yang tak tertandingi. Pada awal abad ke-5 SM, Kekaisaran Persia adalah kekuatan terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinan Darius I, Persia telah menaklukkan wilayah yang luas dari Mesir hingga Asia Kecil. Namun, ketika Darius mencoba memperluas kekuasaannya ke Yunani, ia menghadapi perlawanan sengit. Meskipun pasukan Persia jauh lebih besar, mereka dikalahkan oleh pasukan Yunani dalam pertempuran maraton pada tahun 490 SM. Kekalahan ini menjadi aib besar bagi Persia, dan Darius bersumpah untuk membalas dendam. Namun, sebelum ia bisa melaksanakan rencananya, Darius meninggal dunia, meninggalkan tugas tersebut kepada putranya, Xerxes I. Xerxes, yang mewarisi ambisi ayahnya, mempersiapkan pasukan besar-besaran untuk menaklukkan Yunani. Pada tahun 480 SM, ia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu prajurit dan armada kapal yang tak terhitung jumlahnya, yang dianggap sebagai kekuatan militer terbesar yang pernah dikumpulkan hingga saat itu. Xerxes bertekad untuk mengalahkan Yunani dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Persia. Sementara itu, di Yunani, negara kota yang sering terpecah belah menyadari bahwa ancaman dari Persia adalah ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri. Negara kota Yunani, termasuk Athena dan Sparta, bersatu untuk menghadapi ancaman ini. Sebuah persekutuan yang dikenal sebagai Liga Yunani dibentuk untuk mengoordinasikan perlawanan terhadap invasi Persia. Mereka menyadari bahwa untuk menghentikan pasukan Persia yang sangat besar, mereka perlu memilih medan pertempuran yang menguntungkan. Thermopylae, sebuah celah sempit di wilayah utara Yunani, dipilih sebagai tempat yang ideal untuk menahan pasukan Persia. Dengan pegunungan curam di satu sisi dan laut di sisi lain, celah ini hanya dapat dilewati oleh pasukan dalam formasi sempit, sehingga mengurangi keuntungan jumlah yang dimiliki oleh Persia. Spartan, yang dikenal sebagai prajurit terbaik di Yunani, dikirim untuk memimpin perlawanan di Thermopylae, dengan Raja Leonidas sebagai komandan mereka. Leonidas tahu bahwa pasukannya yang hanya terdiri dari 300 Spartan tidak mungkin mampu mengalahkan pasukan Persia yang begitu besar. Namun, dia juga tahu bahwa keberanian dan pengorbanan mereka dapat memberi waktu kepada pasukan Yunani lainnya untuk bersiap menghadapi invasi Persia di tempat lain. Selain 300 Spartan, Leonidas membawa sekitar 7.000 prajurit Yunani dari berbagai negara kota untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Persia, mereka memiliki keunggulan medan dan keinginan yang kuat untuk melindungi tanah air mereka. Sementara itu, Xerxes yang yakin akan kemenangan mudah, memimpin pasukannya ke Yunani dengan penuh percaya diri. Dia tidak menyadari betapa sulitnya melewati celah sempit Thermopylae, dan bagaimana pertahanan gigih Yunani akan menjadi penghalang besar bagi ambisinya. Pada awal pertempuran, Xerxes mengirim utusan ke Leonidas, menawarkan kesempatan bagi para Spartan untuk menyerah dengan syarat mereka harus menyerahkan senjata mereka. Leonidas menjawab dengan kata-kata yang menjadi legendaris, "Molon labe," atau "datang dan ambil sendiri." Dengan jawaban ini, Leonidas menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan. Pertempuran dimulai ketika Xerxes memerintahkan gelombang pertama pasukan Persia untuk menyerang pertahanan Yunani. Namun, pasukan Persia yang terbiasa bertempur di dataran terbuka menemukan bahwa medan sempit Thermopylae sangat menguntungkan bagi pasukan Yunani. Dalam formasi palans yang padat, prajurit-prajurit Spartan yang terlatih dengan baik menahan setiap serangan Persia, membantai musuh yang mencoba mendekati mereka.
Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Persia terus mencoba menerobos pertahanan Yunani, tetapi setiap kali mereka dipukul mundur dengan kerugian besar. Pasukan elit Persia, yang dikenal sebagai 10.000 abadi, juga dikirim untuk melawan Yunani, tetapi mereka mengalami nasib yang sama. Keberanian dan keterampilan prajurit Spartan di bawah komando Leonidas membuat mereka mampu menahan serangan yang jauh lebih besar dari pasukan mereka sendiri. Xerxes yang marah mulai menyadari bahwa medan Thermopylae tidak dapat dengan mudah dikuasai, dan bahwa dia membutuhkan strategi yang berbeda untuk mengalahkan pasukan Yunani. Keberhasilan Yunani dalam menahan pasukan Persia di Thermopylae tampaknya hampir pasti sampai seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes mendekati Xerxes dengan sebuah tawaran. Ephialtes, yang tahu tentang jalur rahasia di sekitar Thermopylae yang dapat digunakan untuk mengelilingi pertahanan Yunani, memberitahu Xerxes tentang rute ini dengan imbalan hadiah besar. Xerxes, yang putus asa untuk meraih kemenangan, menerima tawaran tersebut dan mengirim pasukan untuk menyusuri jalur ini pada malam hari. Keesokan harinya, pasukan Yunani menyadari bahwa mereka telah dikepung. Leonidas mengetahui bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lebih lama, tetapi dia memutuskan untuk tetap bertahan di Thermopylae untuk memberi waktu kepada pasukan Yunani lainnya untuk mundur dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Dia memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk mundur, tetapi 300 Spartan, bersama dengan beberapa ratus prajurit dari Thespiae dan Thebes, memutuskan untuk tinggal dan berjuang sampai mati. Pertempuran hari ketiga adalah puncak dari epik Thermopylae. Pasukan Persia yang sekarang menyerang dari kedua sisi akhirnya berhasil menembus pertahanan Yunani. Meskipun dikelilingi dan kalah jumlah, para prajurit Spartan bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Mereka terus melawan sampai tombak dan pedang mereka patah, dan akhirnya mereka bertarung dengan tangan kosong. Leonidas sendiri tewas dalam pertempuran, tetapi pasukannya terus bertempur dengan kegigihan yang sama sampai mereka semuanya terbunuh. Pertempuran Thermopylae mungkin telah berakhir dengan kekalahan di medan perang, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar hasil pertempuran. Pengorbanan 300 Spartan di Thermopylae menjadi simbol perlawanan yang heroik melawan tirani dan penindasan. Keberanian mereka menginspirasi seluruh Yunani untuk bersatu melawan ancaman Persia. Pertempuran ini memberikan waktu berharga bagi pasukan Yunani untuk berkumpul dan mempersiapkan perlawanan lebih lanjut, yang akhirnya membawa mereka kepada kemenangan dalam pertempuran Salamis dan Plataea. Thermopylae menjadi lambang keberanian dan pengorbanan dalam budaya Yunani dan Barat. Kata-kata terakhir Leonidas, Molon Labe, menjadi seruan perlawanan yang terkenal. Sementara kisah 300 Spartan menjadi legenda yang diwariskan selama berabad-abad. Pertempuran ini mengajarkan dunia bahwa terkadang kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah prajurit, tetapi juga dari tekad dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam sejarah, Thermopylae adalah contoh abadi tentang bagaimana sekelompok kecil prajurit yang bertekad dapat menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dan membuat perbedaan yang menentukan. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa keberanian dan pengorbanan untuk tujuan yang benar dapat menginspirasi perubahan yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh kemenangan militer semata. Pertempuran Thermopylae adalah pertempuran yang epik, tidak hanya karena skala dan keberanian yang ditunjukkan oleh 300 Spartan, tetapi juga karena dampaknya yang sangat besar terhadap sejarah Yunani dan dunia. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran tersebut, pengorbanan mereka memberikan inspirasi yang kuat untuk perlawanan lebih lanjut yang akhirnya menggagalkan invasi Persia. Legenda Thermopylae tetap hidup dalam ingatan kita sebagai simbol keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Dalam setiap zaman, kisah ini diingat sebagai pengingat bahwa dalam menghadapi kesulitan yang tampaknya tak terkalahkan, semangat manusia mampu mengatasi rintangan terbesar. Warisan dari 300 Spartan adalah warisan yang mengingatkan kita semua tentang nilai-nilai kehormatan dan keberanian, yang terus menjadi bagian dari cerita kita tentang perjuangan melawan ketidakadilan dan tirani. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out.